Kita jumpa lagi dengan channelnya Rina Ami. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemarin di video yang pertama saya sudah membicarakan tentang bagaimana kita harus semangat menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara mengendalikan pikiran kita, hati kita, nafsu kita agar menjadi lebih tenang, tidak terburu-buru. Kalau kita tenang, tentu saja setiap permasalahan akan cepat selesainya. Sebaliknya, kalau kita terburu-buru, tidak tenang dalam penyelesaian masalah, akan menjadi kacau. Bukannya solusi yang dicari, yang terjadi bahkan menambah masalah kita. Oke, semangat ya untuk mengendalikan pikiran, perasaan kita. Jangan cepat terbawa emosi. Jangan terlalu terburu-buru dalam setiap penyelesaian masalah. Kita harus tetap berusaha, ikhtiar, dan Allah lah yang menentukan. Oke, video sekarang kita akan mengenal tentang jiwa kita. Di dalam tubuh kita, saya bagi 3 ya. Yang pertama yaitu tubuh kita. Yang kedua, pikiran kita, akal kita. Yang ketiga yaitu kolbu, hati kita, rasa kita. Tubuh kita itu sangat membutuhkan makanan yang halal, sehat, yang mengandung banyak mineral, protein, karbohidrat, kalsium, dan seterusnya. Kita yakin Allah sudah menjamin rezeki untuk setiap makhluknya, yaitu di Quran surat 11 tentang Nabi Hud ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk apapun yang bergerak di muka bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya.
Jadi harus yakin dalam diri kita, tubuh kita butuh rezeki yang halal dan menyehatkan. Janji Allah sudah menjaminnya kepada semua makhluk yang Allah ciptakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus menjemputnya, dengan bergerak, dengan berikhtiar. Tubuh kita ini membutuhkan asupan rezeki yang halal dan menyehatkan. Tidak hanya halal, tetapi harus menyehatkan. Tentang pikiran kita, otak kita, pikiran kita akan menjadi baik, terarah, karena pikiran kita yang positif. Dan itu hanya bisa didapat dari ilmu yang bermanfaat. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan cara sharing dengan orang yang baik, dengan cara datang ke majelis-majelis, dengan cara sekolah, atau dengan cara bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Carilah ilmu yang bermanfaat bagi pikiran kita, supaya kita selamat dunia dan akhirat kita. Supaya apa yang kita dapat dari ilmu bisa berbagi dan penuh keberkahan dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, yaitu hati. Hati itu harus selalu bersih. Karena hati akan mencerminkan inner beauty kita. Akhlak yang baik itu karena mempunyai hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang selalu dijaga dari rasa iri, dari ketidakpuasan, dari gibah, juga dari berburuk sangka. Bagaimana kita bisa mempunyai hati yang bersih dan tulus? Yaitu setiap hari minimal kita harus selalu istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setiap kali kita berdosa atau melakukan kesalahan, ucapkanlah astagfirullahaladzim. Ingat, kehidupan kita tidak lepas dari kameranya Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah selalu melihat, selalu mengawasi kita. Semoga kita termasuk
pada golongan orang-orang yang beruntung, selamat di dunia dan di akhirat. Karena surga itu merindukan 4 hal. Yang pertama, orang yang selalu membaca ayat suci yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Yang kedua, mempunyai akhlak yang baik, yaitu hati yang tulus, ikhlas, hati yang bersih. Yang ketiga, selalu berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, selalu memberikan makanan bagi orang-orang yang lapar. Tidak hanya orang, makhluk Tuhan. Jika lapar, maka ikhlas memberikannya, maka surga akan merindukannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Bye.